80 tahun DPR RI. Dari KNIP hingga reformasi, jejak panjang Wakil Rakyat Indonesia. Jumat 29 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia genap berusia 80 tahun. Lembaga legislatif yang kini menjadi salah satu pilar demokrasi ini lahir tak lama setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya pada 29 Agustus 1945. Sejak awal berdirinya DPR telah melewati perjalanan panjang, masa penjajahan, revolusi kemerdekaan, era Orde Lama, hingga reformasi. Jejak sejarahnya memperlihatkan bagaimana lembaga ini terus bertransformasi mengikuti dinamika bangsa. Cikal bakal DPR bisa ditelusuri sejak 1918 melalui Volkskrant, parlemen bentukan kolonial Belanda. Meski disebut lembaga perwakilan, Volkskrant sejatinya tidak benar-benar memberi ruang bagi rakyat Indonesia. Saat Jepang mengambil alih kekuasaan pada 1942, Volkskrant dibubarkan. Namun setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan lembaga perwakilan yang sah segera muncul. Atas dasar aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meresmikan Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Dipimpin oleh Kasman Singodimedjo, dari sinilah fondasi legislatif Indonesia dibangun. Tanggal peresmian KNIP kemudian ditetapkan sebagai hari lahir DPR RI. Ketika Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat pada Februari 1950, sistem parlemen terbagi menjadi Senat dan DPR. Meski memiliki kewenangan legislasi, masa ini singkat karena Indonesia kembali menjadi negara kesatuan hanya 6 bulan kemudian. Sejak Agustus 1950, DPR berubah menjadi DPR sementara atau DPRS. Momentum besar hadir pada pemilu 1955, pemilu demokratis pertama Indonesia. Sebanyak 260 kursi diperebutkan partai besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Meski sukses, DPR saat itu gagal melahirkan konstitusi baru hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli 1959 yang mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Dekret Presiden melahirkan DPR gotong royong. Namun situasi politik memanas pasca peristiwa G30S pada tahun 1965 dan anggota dari PKI serta ormas terkait dibekukan. Memasuki era Orde Baru, DPR menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan, tetapi dinilai hanya sebagai stempel pemerintah. Banyak pengamat menilai DPR kehilangan independensinya. Kasus korupsi dan gaya hidup mewah para anggota membuat kepercayaan publik runtuh. Puncak ketidakpuasan rakyat terhadap DPR dan pemerintah terjadi pada Mei 1998. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR dan MPR menuntut perubahan besar. Aksi tersebut berujung pada lengsernya Presiden Soeharto, sekaligus membuka jalan reformasi politik. Dari sinilah DPR menjalani reformasi kelembagaan besar-besaran. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas fungsi DPR dalam pembentukan undang-undang, pengawasan, dan penganggaran, sekaligus memperkuat posisinya sebagai wakil rakyat. Kini, DPR RI telah melewati fase panjang, dari Volkskrant, KNIP, RIS, Pemilu 1955, Orde Lama, Orde Baru, hingga reformasi. Meski kerap menjadi sorotan kritik publik, DPR tetap memainkan peran vital dalam perjalanan demokrasi Indonesia.